Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sekarang harinya Jum'ah. Seperti biasanya hari Jum'ah kita bahas serba-serbi Jum'ah ya. Aku kasih tajuk serba-serbi supaya tidak tidak apa ya. Karena ini peka ya, maksudku supaya kita bisa menikmati perbedaan di antara kita itu dengan santai lah ya, tidak harus dengan pengkerengan kata orang Jawa itu. Pengkerengan itu apa ya? Marah-marahan atau gimana gitu ya. Jadi dengan santai. Karena ini memang aku sedang berhadapan dengan mainstream gitu ya. Yang aku hadapi ini mainstream. Jadi aku mengoposisi sebagai anti mainstream gitu. Ya, makanya supaya bahasan-bahasan kita ini yang berseri ini bisa teduh lah ya, tidak harus sumbu pendek. Aku kasih tajuk yang itu bersahaja, yaitu serba-serbi Jum'ah ya. Sekarang Jum'ahnya itu Jum'ah Legi. Jadi orang Jawa itu punya pasaran ya. Pasarannya Legi. Jum'ah Legi tanggalnya 24 Januari ya, Jum'ah Legi. Kita lanjutkan kajian kita tentang serba-serbi Jum'ah. Oke. Aku ulangi lagi ya, sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan selanjutnya untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja ya, di share, disebar, dibagikan, tapi linknya ya, linknya. Jadi jangan videonya kamu unduh, kamu potong-potong, lalu kamu adu-adu lagi dengan video lain. Itu enggak aku kasih izin untuk yang demikian. Karena kemungkinan melenceng dari pesan yang mau aku sampaikan itu sangat terbuka kalau begitu caranya. Oke. Kenapa pagi-pagi tidak seperti biasanya? Pertama, setiap Jum'ah itu aku mengantarkan bidadari kecilku ya. Karena di sekolahannya di Muhammadiyah Kota Batu ya. Dia sekarang sudah masuk kelas 5 ya dia. Kelas 5. Setiap Jum'ah itu ada kewajiban sholat subuh berjamaah di sekolahnya ya. Ada masjid takwa di sini, di depan sekolahnya itu. Ya, jadi tadi jam 3 siap-siap bangun, setengah 4 kita berangkat ya, ngantar bidadari kecilku untuk menuju ke sekolahannya untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Ya, jadi ini biasanya kan hari gini aku nganter sekolah, nah, ini enggak gitu. Karena sudah tadi jam setengah 4 tadi, jam 3.30. Dan nanti jam setengah 8 aku harus check out karena ada sebuah rutinitas yang harus aku tunaikan ya, sehingga kita punya waktu amat sangat terbatas ya. Nanti kalau bisa 1 jamnya, kok 1 jam nggak bisa loh ya, ini sudah jam 7. Iya. Jam 7 kurang 10 menit. Ya sedap-dapatnya lah ya, nanti nggak tahu bisa dinegosiasi nggak. Yang jelas katanya setengah 8 harus check out gitu. Oke, itulah yang menyebabkan kenapa pagi-pagi kita sudah ada di sini. Aku sudah mengajak kalian untuk ngaji bareng di channel YouTube dan channel TikToknya Gus Peti. Oke. Kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim ya. Pertama, aku akan menyampaikan dulu satu ayat ya. Satu ayat. Surat As-Saff, bukan As-Saff. Surat As-Saff ya, ayat 3. Ya.
Quran surat As-Saff, Sof itu sab ya, berbaris-baris. Surat yang ke-61 ayat yang ketiga. Ya. Surat yang ke-61 ayat yang ketiga. Tolong yang di TikTok dibantu tap-tapnya ya. Tadi belum 1000 itu. Cuman karena terpaksa kondisi yang aku harus berbagi waktu, segera kita mulai. Biasanya kita mulainya di tap-tap yang ke-1000, jadi posisi aman ya. Tolong bantu ya yang di TikTok ya. Dan nanti kalau misalkan rungkat tapi semoga tidak rungkat, segera kembali. Selama itu tidak di report, tidak di banned, itu bisa nanti kita kita unggah lagi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kaboru maktan ingdalohi angtakulu ma la taf'alun. Ya. Sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Kalau kata orang Jawa, gajah diblangkoni, iso ngoceh ra iso nglakoni. Ya. Itu Gusti Allah itu benci banget tuh. Dan kita dibenci Allah, apalagi kesedihan selain itu. Ya. Kalau Allah sudah benci sama kita, kan itu sesuatu yang sangat menyedihkan itu. Dan Allah benci terhadap ya kita yang mengatakan tapi itu tidak kita kerjakan gitu loh. Makanya ya gue kan menolak hadis itu sahih dan Muslim itu gue tahu tapi gue tolak ya. Yang mengatakan Kanjeng Nabi dapat perintah naik ke langit sana ya, dari 50 waktu menjadi 5 waktu atas advice-nya Kanjeng Nabi Musa, dan itu shuttle itu ulang-alik gitu ya. Maka ada pesawat shuttle itu, kalau bis kota, bis pariwisata biasanya shuttle ya, antar jemput. Jadi shuttle itu ulang-alik, shuttlecock kalau kita main badminton. Dulu olahraga favoritku tahun 70-80 itu badminton ya. Zaman-zamannya Lim Swee King ya, terus ada II Sumirat. Kalau di Denmark tuh ada Sven Pri ya, itu jago-jagonya dulu. Ya. Kan itu shuttlecock karena dia bolak-balik ke sana ke sini, sana ke sini. Pukul sana, sana pukul sini. Maka disebut shuttlecock, itu bulu tangkis kalau kita bahasa Indonesianya, atau badminton gitu ya. Itu shuttle. Nah, Kanjeng Nabi itu shuttle ya. Naik 50 waktu, turun ketemu Kanjeng Nabi Musa, dikasih advice, aduh nggak kuat Mat. Nah, ya namanya senior manggil adiknya Mat kan ya nggak apa-apa. Ini bahasa gue supaya otak lu gampang nerima. Nggak kuat Mat. Terus ya apa Cak? Nah kalau bahasa Jawa gitu, ya apa Cak? Oh njaluk diskon meneh. Minta potongan lagi, nggak kuat umat, kue ra kuat kok pemenang umatmu. Ya, naik lagi, diskon, turun lagi, naik lagi, akhirnya 50 sampai ke 5. 5 itu pun sebetulnya kalau menurut ceritanya ya suruh naik lagi, minta lagi, tapi Kanjeng Nabi nggak mau karena malu gitu ya. Itu yang cerita kita terima gitu. Hadis itu gue tahu itu sahih Bukhari itu. Kalau kita belajar mustalah hadis di pondok-pondok pesantren itu ya, tapi itu gue tolak. Karena apa? Nggak mungkin. Kanjeng Nabi nggak mungkin ya mengatakan sesuatu yang tidak beliau kerjakan, itu nggak mungkin. Kanjeng Nabi mengajarkan kita sami'na wa atokna. Nggak mungkin Kanjeng Nabi sami'na aku tawar, nggak mungkin. Nggak mungkin ada bergaining gitu loh. Coba otakmu dipakai. Otakmu itu dipakai kalau belajar hadis tuh, otaknya dipakai gitu loh. Mungkin nggak Kanjeng Nabi itu tawar-tawaran, bergaining dengan Gusti Allah Agung dari 5 waktu ya, yang sekarang kita terima itu asal usulnya 50 waktu. Karena advice dari Kanjeng Nabi Musa, akhirnya kita diperintahkan 5 waktu sholat itu. Itu otakmu bisa nerima nggak? Coba, bisa nerima nggak otakmu? Gue ngaji belak-belakan aja ya, nggak ada di sini rayu-merayu, hohohihe, bukan tempatnya di sini. Ya, maka hadis itu
Dengan segala hormat untuk kalian yang masih memegang hadis itu ya monggo, tapi kalau gue tolak. Nggak mungkin Kanjeng Nabi ya memerintahkan kita, mengajari kita untuk sami'na wa atokna, sementara beliau sendiri sami'na aku tawar, aku dengar aku tawar. Sini, bukan aku dengar aku laksanakan, kan? Ya, aku dengar aku tawar, nggak mungkin. Mesti aku dengar laksanakan. Sami'na wa atokna, aku dengar aku taat. Bismillahirrahmanirrahim. Logika tanpa logistik nggak jalan nih kopinya nih. Ya, begitu juga di samping melanggar itu sami'na wa atokna, kan Nabi akan melanggar surat 61 ayat 3 ya. Katanya di sini sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi cangkemmu sama kelakuanmu nggak klop, nggak match. Cangkemmu ke kanan, kelakuanmu ke kiri. Cangkemmu ke atas, kelakuanmu ke bawah, itu nggak match. Ya, hanya orang goblok aja yang melakukan itu, karena melanggar perintah Allah dalam Al-Quran. Jadi sebagai orang Islam, apa yang kamu ucapkan itu yang kamu lakukan. Dan itu kan meskipun kita tidak bawa-bawa ke dalam unsur teologis, jantan itu kan begitu. Laki itu begitu, yang dia omongin dia lakukan, bukan dia ngomong ke kanan kelakuannya ke kiri, itu goblok itu. Ya, tolong dibantu tab-tabnya ya, tolong dibantu tabnya. Alhamdulillah sudah 1100 ya. Oke, mungkin kalian bingung kenapa aku menukil surat As-Sof surat 63 ayat surat 61 ayat 3. Makanya gue bilang ya, kalau lu sukanya kajian yang strike, nggak usah di sini, cari channel lain sana. Delete channel ini, delete, kamu cari channel lain, pergi, jangan di sini. Dan jangan sekali-sekali mau membentuk aku. Aku ini sudah setengah umur, bukan orang yang mencari bentuk. Kecuali Grahito, dia masih kuliah ya, masih muda, itu mencari bentuk. Lah dapurmu katanya bentuk aku. Enggak, mending kamu pergi dari sini. Kalau kamu mau yang strike nggak usah ke sini. Di sini kajiannya singular, makanya untuk tahu itu perlu dicermati. Mungkin kalian bertanya, aku mau menjelaskan sholat Jumat, kenapa aku harus lari ke sini dulu, berputar dulu ke sini? Bahwa ucapan itu harus klop sama dengan tindakan. Ini perintah Gusti Allah untuk kita. Kalau kita nggak melakukan ini, dibenci kita. Ya, oke, itu ya. Kalau di terjemahan lain ini lebih sangar, begini dia. Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, itu sangar lagi ini. Ya, oke. Sekarang kan gini, kajian-kajian gue, Vika-nya ini ya, video kajian Vika. Jadi kalau gue ngomong Vika, otak lu langsung nyaut video kajian gitu ya. Vika gue itu, ini kan ini di shot dengan 3 kamera ini ya. Satu ke TikTok, satu live YouTube, satu direkam untuk nanti diunggah menjadi menu kajian yang itu memang permainannya begitu ya. Nah ini komentar serba-serbi Jum'ah yang lalu. Kamu bisa lihat yang live ya, yang live, bukan yang record. Kan tampilannya beda tuh ya. Itu biasanya sama Grahito dibagi 2/30 menitan. Yang live ya, Jumat yang lalu. Ada saudara kita dari Tegal, ya. Dia bilang begini di komentarnya. Salam Isra, aku tetap 5 waktu di hari Jumat. Maaf kalau saya nggak semazhab sama Gus Beti. Maaf ya, kalau mazhab gue itu tidak bermazhab ya. Jadi orang itu tidak ada yang tidak bermazhab. Mazhab gue itu ya tidak bermazhab, itu mazhab gue gitu ya. Gue nggak mau dikungkung oleh pemikiran-pemikiran orang. Beragama kok digadaikan dengan pemikiran orang. Kalau kita sanggup berpikir sendiri, supaya sanggup ya studi Quran, studi hadis, kamu sanggup beragama. Kalau nggak sanggup ya kamu membebek aja.
Tapi apakah itu nggak boleh? Ya boleh ya silahkan. Gitu. Yang mau bermazhab monggo. Ya. Yang 4 itu mau bermazhab seperti gue juga monggo. Mazhab gue tidak bermazhab gitu loh. Ya, gue ulangi. Lu cari komennya ini tuh, kasih tahu tuh. Ini. Nampak? Nih ya, di komen sini kamu baca. Nih. Nampak? Ya, nih. Nampak ya? Nampak? Gue ulangi lagi, salam Isra. Aku tetap 5 waktu di hari Jumat. Maaf kalau saya nggak semazhab sama Gus Bekti. Pernyataan ini, komentar kita dari saudara kita asli Tegal ini rancu. Ini terjadi sebuah confuse, kebingungan atau logika falaki. Berpikir yang keliru gitu loh. Ya. Kalau dia tetap melaksanakan 5 waktu di hari Jumat, maka dia harus semazhab dengan aku. Karena mazhabku itu, aku menjalankan 5 waktu di hari Jumat. Sama dengan di hari-hari Isnain, Sulasa, Arba'ah, Khomsa, Sab'ah, itu enggak ada beda. Tapi yang menjadi sebuah pernyataan itu menjadi diametral. Salah satu sisi Kang Mas Asia Tegal ini mengatakan, aku tetap 5 waktu di hari Jumat. Tapi dia menyatakan, maaf kalau saya nggak semazhab sama Gus Bekti. Nah, ini diametral. Kalau you tetap melaksanakan 5 waktu di hari Jumat, you semazhab dengan gue. Gitu loh. Ya, makanya itu gue bilang tadi, ya, ketika ucapan tidak sama dengan tindakan, Allah benci. Cuman masalahnya kan ini kan yang dia sadar, dia tahu bahwa ucapannya dia tidak sama dengan ucapannya. Ini ada 2 kemungkinan ini. Ya, dia tahu atau sadar ya. Dia tahu bahwa ucapannya itu tidak sama dengan tindakannya. Ini yang Gusti Allah benci. Tapi ada yang dia tidak sadar alias goblok atau bodoh gitu. Ada yang begitu. Saat ini tidak sadar. Ya, dia ngucapinnya tidak sadar karena kegoblokan, kebodohan dan kecengohan gue. Karena goblok gitu ya. Alias jahil. Dia tidak tahu apa yang dia ucapkan dan tentunya karena kalau dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, dia juga tidak tahu konsekuensi logis dari ucapan itu. Nah, kalau aku membaca dan aku berharap supaya Kang Mas Asia Tegal ini kan juga saudara kita ya. Tentunya kita berharap yang baik terhadap saudara kita ya. Harapanku sih saudara Asia Tegal ini masuk kelompok yang goblok ini. Yang tidak tahu, bukan yang sadar. Jadi ya dia tidak sadar ngomongin salam Isra, aku tetap 5 waktu di hari Jumat. Maaf kalau saya nggak semazhab sama Gus Bekti gitu. Mudah-mudahan dia kelompok yang tidak tahu, tidak sadar karena kegoblokannya, kejahilannya, ya, kecengohannya gitu. Makanya perlu ngaji itu supaya goblok, jahil, cengoh itu hilang, jadi pinter gitu loh. Ya, karena kalau dia sadar bahwa ucapannya itu tidak sama dengan tindakan, dia kena ayat ini. Gitu loh. Ya. Nah, sekarang kamu tahu kan kenapa aku berputar-putar dulu di surat As-Saffat, surat 61 ayat 3, supaya kita berhati-hati. Kita ngerti nggak apa yang kita ucapkan, setelah itu konsekuensi logis yang harus kita tanggung dari ucapan itu ngerti nggak? Gitu. Ya. Oke. Bismillah. Aku hapus ini ya. Semoga dalam waktu yang singkat ini kita bisa selesaikan ya. Tolong bantu tap-tapnya ya. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Kopi morning. Sekali lagi terjadi diametral dari pernyataan Kang Mas Asia Tegal. Ya, dia bilang, aku tetap 5 waktu di hari Jumat. Maaf kalau saya enggak semazhab sama Gus Beti gitu loh. Itu dua pernyataan yang diametral. Karena kalau dia 5 waktu di hari Jumat, dia semazhab dengan Gus Beti. Seharusnya begitu gitu. Makanya gue bilang ini orang bingung ini. Dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Maka aku jelaskan sekarang. Ya. Aku jelaskan. Gue sudah kasih cerita ya. Tolong nanti kamu cross check. Jadi ada orang Arab nih ya. Ya tentunya orang Arab karena komunitas Kanjeng Nabi kan di Arab ya, tentang sholat gitu ya, tentang sholat. Jadi gini loh ya, Arab Badui, orang sering mengatakan Arab Badui, padahal ya Badui itu ya bagus-bagus aja sih, gitu. Bukan berarti terus nggak bagus gitu ya. Yang nggak bagus kan Arab jahiliyah, Arab goblok gitu, yang nggak bagus. Yang kalau Kanjeng Nabi dakwah nehi aja katanya gitu. Jadi gini loh ya, coba nanti kamu cari kisahnya itu lebih lengkap karena aku nggak ada waktu. Yang namanya Arab gunung, Arab Baduy itu tentu kerangka berpikir attitude-nya beda dengan Arab kota ya. Kanjeng Nabi kan bisa dikatakan di kota Mekah gitu ya. Perilakunya tentunya ya berbeda ya. Jadi para sahabat Nabi itu mereka kalau mau tanya Kanjeng Nabi itu dia lihat kondisi, gitu ya, lihat kondisi. Ini waktunya tepat nggak ya untuk tanya ya, gitu ya. Itu selalu diperhatikan. Etika seperti itu mereka pegang, gitu ya. Jadi dengan keputusan seperti itu kadang-kadang ada hal-hal yang mau ditanyakan tapi sungkan akhirnya nggak ditanyakan. Lah kesungkanan seperti ini itu ya ada baiknya ada nggak baiknya. Akhirnya ada hal-hal yang nggak ditanyakan. Kita nggak tahu karena apa? Karena sungkan itu tadi. Budaya kota kan seperti itu. Jangan samakan dengan budaya gunung. Arab Baduy ini kan selalu diperspektifkan sebagai Arab gunung bukan Arab kota gitulah ya. Bagi gue Arab Baduy itu juga bagus, ada kelebihannya. Karena sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Arab kota bisa dituntaskan, bahasa gue gitu ya. Bisa dituntaskan oleh Arab gunung ini gitu. Mereka kalau mau tanya aja, nggak ada hewo-pekewo. Sungkan itu no. Nggak ada. Mau tanya aja. Jadi lebih lugu-lugu gitu loh ya. Belak-belakan apa adanya. Pada waktu itu Kanjeng Nabi sedang istirahat gitulah ya. Sedang istirahat, maybe lagi terik, jadi cari suasana yang tidak sumuk kata orang Jawa, tidak panas ya, cari hawa yang sejuk gitu kira-kira ya. Sedang santai gitu, sedang istirahat. Si Arab gunung ini turun, berkuda kan ya, dulu kan kendaraan kuda. Ketemu Nabi, nggak lihat-lihat Nabi sedang apa, enggak, langsung BTL, Batak tembak langsung, istilahnya begitu ya. Langsung aja dia tanya, kalau saya Islam itu apa yang harus saya lakukan? Ya, jadi nggak tanya-tanya, langsung jawab. Maka dijawab oleh Kanjeng Nabi gini ya, bersabda. Gue sebetulnya kurang setuju kalau Rasulullah itu bersabda ya. Bersabda itu Allah gitu ya, atau gimana ya? Nanti kita bisa diskusikan lah itu sabda itu sebetulnya cocoknya untuk apa. Kalau bahasa Jawanya ngendikan itu berucap tapi halus gitu ya. Kanjeng Nabi ngendikan ya, di sini ngendikan kepada orang Arab ya, kepada orang Arab. 5 sholat dalam sehari semalam ya. Jadi ini bahasa gue ya, kewajiban gue apa ya Rasulullah? 5 sholat. Makanya disebut homsa sholawatin, 5 sholat atau sholat 5. Ya, itu kita sudah bahas seri-seri yang lalu ya. Kanjeng Nabi jawab, 5 sholat dalam sehari semalam. Ya. Si Arabnya kurang puas. Apakah ada di atas diri saya sholat? Ya, apakah ada atas diri saya sholat wajib sehari semalam
lainnya sholat fardu tersebut, si Arab ini tanya, selain 5 sholat itu ada nggak lagi kewajiban untuk saya? Gitu loh. Ya, maka Kanjeng Nabi ya menjawab, tidak ada kecuali engkau kerjakan sholat sunnah.